warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qaribna wa anis syarri ba'idna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada bulan suci Ramadan tahun ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa menjalankan ibadah puasa. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan waktu ibadah puasa kita ini dengan melaksanakan ibadah yang lainnya seperti tadarusan, terus hafalan Quran, kemudian melaksanakan sholat sunatnya, tarawih, terus duha, tahajud, dan yang lain sebagainya, dan mendengarkan kajian-kajian Islami seperti yang sekarang kalian lakukan ini. Nah, mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan juga ketaatan yang berlebih sehingga kita dapat melaksanakan ibadah ini dengan mudah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, di sini berhubung ibu merupakan guru baru, jadi sebelumnya perkenankanlah ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama ibu Yayang Mary Nur Alimah. Ibu lahir 28 tahun yang lalu dan ibu tinggal di Pelabuhan Ratu. Sebelumnya ibu sempat mengajar di sekolah SD yang berada di kawasan Pelabuhan Ratu sebagai guru kelas. Dan alhamdulillah di SMA Negeri 1 Warung Kiara ini ibu mendapatkan tugas untuk mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini ibu akan menyampaikan materi tentang tata cara bersuci dari hadas dan juga najis. Ada beberapa poin yang akan ibu sampaikan, diantaranya yaitu pengenalan tentang bersuci dari hadas dan najis ini, kemudian dasar hukumnya, dan yang ketiga itu macam-macam dari bersuci ini, baik itu bersuci dari hadas maupun bersuci dari najis, dan juga bagaimana tata cara melaksanakannya. Di dalam ilmu fikih, bersuci ini dikenal dengan istilah toharoh. Ya, toharoh itu merupakan kegiatan mensucikan atau membersihkan diri dari hadas, baik itu hadas besar maupun hadas kecil, dan juga dari najis. Nah, sehingga seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut, emang ketika kita beribadah itu kita dituntut untuk dalam keadaan suci. Nah, seperti ibadah sholat kan, kita harus dalam keadaan suci, membaca Quran dan lain sebagainya. Adapun dasar hukum dari bersuci ini itu terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Ya, di sini ada beberapa penggalannya. Yang pertama yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Nah, dalam penggalan ayat ini dikatakan bahwa ketika kita ingin melaksanakan sholat, maka kita harus membasuh muka, kemudian basuh tangan sampai siku. Setelah itu usap sebagian kepala dan kemudian basuh kaki sampai mata kaki. Nah, di sini Allah memerintahkan kita ketika kita ingin melaksanakan sholat, maka terlebih dahulu kita harus melaksanakan dulu wudhu. Nah, ini salah satunya. Wa in kuntum junuban fatahharu. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Nah, di dalam penggalan ayat ini dijelaskan bahwa ketika kita dalam keadaan junub, dalam keadaan tidak suci karena hadas besar di sini, maka kita dianjurkan untuk mandi besar atau mandi wajib. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Dan jika kamu sakit
atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau yang suci atau yang bersih. Nah, tanah yang baik atau yang bersih ini yang seperti apa? Kurang lebih mungkin yang tidak basah ataupun yang tidak lengket seperti itu. Dan dilanjutkan, famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Basuhlah atau sapulah mukamu dan kemudian tanganmu dengan tanah itu. Nah, jadi dalam penggalan ayat ini dijelaskan bahwa ketika kita dalam keadaan tidak suci dan ingin mensucikan diri atau ingin berwudu atau mandi besar, itu bisa, dan kita tidak menemukan air, ya. Ketika kita ingin bersuci kemudian kita tidak menemukan air dan tidak ada air sama sekali, maka kita bisa mensucikan diri dengan cara tayamum. Seperti itu. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa toharoh itu merupakan kegiatan mensucikan diri dari hadas dan najis. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu hadas, najis. Apa itu hadas? Apa itu najis? Ya, kalau hadas merupakan keadaan yang menyebabkan seseorang tidak suci dan dapat membatalkan wudhu dan sholat kita. Jadi hadas ini kurang lebih sesuatu yang berasal dari tubuh kita, ya, seperti itu. Dan jika kita dalam keadaan hadas, maka sholat dan wudhu kita jadi batal, tidak sah, seperti itu. Di sini hadas terbagi menjadi dua, ada hadas kecil, ada juga hadas besar. Nah, hadas kecil ini contohnya seperti buang air kecil, buang air besar, kemudian kentut dan lain sebagainya itu. Dan cara mensucikannya, hadas kecil ini cukup dengan membersihkan area kemaluan kita dan kemudian berwudu itu. Yang kedua itu hadas besar, contohnya seperti haid dalam keadaan nifas, atau kita keluar air mani, atau telah melakukan hubungan suami istri, itu masuknya ke dalam hadas besar. Dan jika kita dalam keadaan tidak suci karena hadas besar, maka kita dianjurkan untuk mandi wajib atau mandi besar. Nah, selain dengan cara berwudu ataupun dan juga dengan cara mandi wajib, cara mensucikan diri dari hadas ini juga bisa dilakukan dengan cara tayamum, ya, dengan cara tayamum. Jadi tayamum ini merupakan langkah alternatif jika kita ingin mensucikan diri kita dari hadas tapi kita tidak menemukan air. Nah, jadi kita bisa bersuci dengan cara tayamum. Nah, yang pertama yaitu wudu, ya, wudu. Tadi pada saat kita tidak suci karena hadas kecil, itu bisa dibersihkan atau disucikan dengan cara berwudu. Nah, apa itu wudu? Ya, Ibu yakin kalian semua sudah pada paham, ya, apa itu wudu dan bagaimana cara praktek wudu. Nah, Ibu ulas kembali bahwa menurut syariat Islam, wudu ini merupakan kegiatan membersihkan anggota tubuh kita, anggota tubuh yang harus dibersihkan ketika berwudu. Dengan catatan membersihkannya itu harus dengan air yang suci dan juga mensucikan, ya, dengan syarat dan rukun tertentu pastinya, ya, seperti itu. Nah, kenapa tadi dikatakan bahwa wudu itu harus menggunakan air yang suci dan juga mensucikan? Ya, karena air di sini ada bagian-bagiannya. Ada air yang suci dan mensucikan, ada juga air musyammas, ada air yang suci tapi tidak mensucikan, dan ada juga air mutanajis. Nah, air yang suci dan mensucikan itu yang seperti apa? Di antaranya air hujan, air laut, kemudian air dari mata air, terus air lelehan dari salju itu bisa
Yang termasuk air suci dan mensucikan ini merupakan air yang berasal dari alam ya, dan yang belum terkontaminasi atau yang belum tercampur dengan zat lain. Itu airnya suci dan mensucikan, dan jika kita gunakan untuk berwudu itu sah wudunya. Seperti itu. Ada juga air musyamas. Nah, air musyamas ini merupakan air suci. Tadinya airnya suci. Cuman air ini telah dipanaskan ya, dipanaskan di bawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam, tapi logamnya itu selain emas dan perak ya, karena emas dan perak itu tidak boleh digunakan. Nah, jika air musyamas ini atau air suci yang tadi sudah terpanaskan oleh terik sinar matahari dan bawahnya diwadahi oleh wadah yang terbuat dari logam, ini hukumnya suci dan juga mensucikan, cuman makruh. Kenapa hukumnya makruh? Karena air yang dipanaskan ini jika digunakan atau terkena dengan kulit, apalagi kulitnya yang sensitif, itu bisa menimbulkan penyakit kulit. Nah, tapi air musyamas ini jika memang ketika kita ingin bersuci dan tidak menemukan air yang suci dan mensucikan, adanya air yang telah dipanaskan atau air musyamas ini boleh digunakan dan wudhunya juga sah. Cuman jika memang masih ada air yang suci dan mensucikan lainnya yang belum terpanaskan oleh paparan sinar matahari, itu bisa menggunakan air yang tadi aja ya, seperti itu. Tapi air musyamas ini bisa digunakan untuk berwudhu, cuman hukumnya makruh. Yang ketiga itu ada air suci namun tidak mensucikan. Nah, air suci namun tidak mensucikan. Air suci yang tidak mensucikan ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada jenis mustamal dan ada juga jenis mutaghayyir. Air jenis mustamal ini merupakan jenis air yang tadinya suci dan mensucikan, tapi air ini sudah terkena bagian tubuh yang disucikan. Contoh, misalkan kita berwudu ya, kemudian airnya cuman ada 1 baskom. Nah, ketika kita berwudu kumur-kumur, kemudian si air yang tadi dipakai kumur-kumur kita buang ke dalam baskom itu. Nah, secara tidak langsung air yang ada di baskom itu berarti sudah terkontaminasi dengan air yang tadi digunakan untuk kumur-kumur, untuk berwudu. Dan air yang ada di baskom itu karena volumenya kurang dari 2 kulah, makanya air tersebut termasuk ke dalam mustakmal. Suci tapi tidak bisa mensucikan, dan jika digunakan untuk berwudu itu tidak sah. Tapi jika volume airnya 2 kulah atau lebih, meskipun tadi sisa berwudu atau mensucikan diri yang tadi masuk ke dalam air tersebut terkontaminasi dengan air yang ada di tempat, tapi volumenya dengan catatan harus 2 kulah atau lebih tadi, itu masih bisa digunakan untuk bersuci ya. Jadi air mustamal ini air yang sudah terkontaminasi dengan air yang sudah digunakan bersuci terlebih dahulu. Seperti itu. Dan ada juga jenis mutaghayyir. Kalau jenis mutaghayyir ini merupakan air suci yang sudah tercampur oleh zat lain, seperti sudah airnya tercampur kopi atau susu, seperti itu. Itu tidak boleh dan tidak mensucikan. Dan jika digunakan untuk berwudu, itu wudunya tidak sah. Yang keempat itu ada air mutanajis. Apa itu air mutanajis? Nah, air mutanajis ini merupakan air yang sudah tercampur oleh najis. Nah, jika volume airnya kurang dari 2 kulah, maka meskipun si air tersebut tidak ada bau atau warnanya tidak berubah, tetap tidak boleh digunakan untuk berwudu karena sudah tercampur oleh najis. Tapi jika volume airnya 2 kulah atau lebih, meskipun sudah tercampur najis, asal salah satu sifatnya tidak berubah, itu masih bisa digunakan untuk berwudu. Tapi jika salah satu sifatnya saja berubah, apalagi semua sifatnya berubah seperti warnanya, baunya, kemudian rasanya itu sudah berubah, maka sama tidak bisa digunakan untuk berwudu. Nah, dalam tata cara wudu, Ibu yakin kalian semua sudah pada bisa. Nah, tapi kalian harus pahami dulu dalam gerakan berwudu ini ada yang dikatakan dengan fardhu wudu dan ada juga yang dikatakan dengan sunnah wudu. Nah, fardhu wudu ini wajib
kita lakukan atau kita laksanakan. Jika salah satu dari fardhu ini tidak dilaksanakan, maka wudhu kita tidak sah. Nah, beda lagi dengan sunnah. Kalau sunnah tidak dilaksanakan, wudhu kita tetap sah. Seperti itu ya, cuman itu penambahan saja. Nah, fardhu wudhu ini diantaranya yang pertama itu membaca niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga itu membasuh tangan sampai siku, yang keempat mengusap rambut, sebagian rambut, kemudian yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir itu tertib. Jadi urutan tadi harus sesuai dengan urutannya, tidak bisa diacak-acak ya, seperti itu, tidak bisa dilewat. Dan adapun sunatnya seperti kumur-kumur ya, kita kan kalau berwudu itu suka ada kumur-kumur, kemudian cuci tangan, baca bismillah, terus apalagi memasukkan air ke hidung, menghisap air ke hidung kemudian membuangnya kembali. Nah, itu masuknya ke dalam sunat ya. Jadi kalau sunat ini tidak dilakukan atau ada yang tertinggal, wudhunya tetap sah. Cuman kalau untuk fardhu wudhu itu wajib dilaksanakan ya. Nah, yang kedua yaitu mandi wajib. Mandi wajib ini merupakan salah satu cara untuk membersihkan atau mensucikan diri dari hadas besar. Nah, kalau tadi wudhu itu digunakan untuk mensucikan diri dari hadas kecil. Kalau mandi wajib ini digunakan untuk mensucikan diri dari hadas besar. Nah, mandi wajib ini terbagi menjadi 3. Ada mandi jinabat atau junub, mandi nifas, mandi haid. Nah, ada juga yang termasuk ke dalam mandi wajib itu mandi untuk memandikan mayat, mandi untuk mayat. Nah, itu masuk ke dalam mandi wajib. Nah, mandi wajib itu apa sih? Mandi wajib merupakan suatu kegiatan atau dengan cara mengalirkan air ke seluruh tubuh, tentunya diawali dengan niat. Pertama niat dulu, kemudian mengalirkan air ke seluruh tubuh sebagaimana kita mandi, dan seluruh bagian tubuh ini harus terkena dengan air, seperti itu. Dan jangan lupa diawali dengan niat. Itu rukunnya 2. Jadi yang pertama itu kita niat dulu, dan di sini niatnya berbeda-beda ya. Ketika kita mandi jinabat atau junub, mandi wajib karena dalam keadaan junub. Apa itu junub? Nah, junub itu ketika keluar air mani ya, keluar air mani, dan juga ketika kita jika nanti sudah berkeluarga kan, punya suami, punya istri. Nah, ketika kita sudah melakukan hubungan suami istri itu wajib melaksanakan mandi wajib, mandi junub. Dan niatnya untuk mandi junub ini yaitu nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minal junubi fardha lillahi ta'ala. Yang kedua itu haid. Nah, ini biasanya bagi perempuan ya. Perempuan itu suka haid tiap bulan. Apa itu haid? Nah, keluarnya darah dalam farji atau kubul wanita dalam keadaan normal, itu haid. Dan ketika kita sudah bersih dari haidnya, sudah tidak keluar darah lagi, kita dianjurkan untuk mandi wajib. Nah, di sini dinamakan dengan mandi haid, mandi wajib haid. Dan niatnya nawaitul ghusla li raf'i hadatsil haidhi fardha lillahi ta'ala. Nah, itu. Yang ketiga yaitu mandi nifas. Mandi nifas itu hampir mirip dengan haid, sama-sama mengeluarkan darah dari farji seorang wanita. Cuman bedanya kalau nifas ini ketika sudah melahirkan. Nah, ya, ketika sudah melahirkan. Dan untuk mandi nifas ini niatnya nawaitul ghusla li raf'i hadasin nifasi fadlillahi ta'ala. Seperti itu. Tadi sudah dijelaskan bahwa rukun dari mandi wajib ini ada 2. Yang pertama niat, yang kedua membasuh atau membilas bagian tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki itu dengan air, dan tidak boleh ada yang terlewat. Itu fardhunya. Dan adapun dengan suka ada membasuh kedua tangan dulu ya boleh, itu masuknya ke dalam sunat.
Ya, pertama niat dulu, kemudian membasuh kedua tangan, membasuh kemaluan dengan tangan kiri, jangan lupa tidak boleh pakai tangan kanan. Kemudian berwudu dulu sebelum mandi atau sebelum membasuh badan. Setelah itu basuh badan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian memakai sampo, sabun, seperti halnya kita mandi saja. Kemudian diakhiri dengan wudhu lagi jika kita ingin melaksanakan sholat. Atau tidak sholat juga wudhu tidak apa-apa ya, itu lebih baik. Nah, itu sekilas tentang mandi wajib. Yang ketiga, itu selain membersihkan diri dari hadas kecil itu dengan cara berwudhu, hadas besar itu dengan cara mandi wajib. Tadi dikatakan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 bahwa ketika kita ingin bersuci tapi airnya tidak ada, maka kita bisa melakukan dengan cara tayamum, ya, dengan cara tayamum. Nah, tayamum ini bisa dilakukan jika pertama tidak ada air, yang kedua telah masuk waktu sholat. Nah, tidak ada air tapi waktu sholat sudah masuk nih, berarti kan kita harus segera melaksanakan sholat. Jadi kita bisa melakukan dengan tayamum. Yang ketiga itu adanya uzur atau sakit atau yang lainnya. Kita punya penyakit yang jika terkena air sedikit saja itu bisa membuat penyakit kita lebih parah misalkan, atau bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, itu kita boleh mensucikan diri dengan cara lain, yaitu dengan cara bertayamum. Yang keempat itu jika ada air, kita mau berwudu tapi airnya ada nih, airnya cuman sedikit, dan pada saat bersamaan itu ada seekor hewan misalkan di sekitar kita ada hewan yang sedang kehausan. Nah, jadi alangkah lebih baiknya kita berikan saja air tersebut kepada hewan tadi daripada hewan tadi mati kehausan kan. Kita bisa mensucikan diri dengan cara bertayamum saja seperti itu. Nah, untuk bertayamum ini yang pertama itu membaca niat, dan niatnya itu nawaitu tayammum li istibahatus sholati fardhu lillahi ta'ala. Aku berniat melakukan tayamum agar dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, niat yang pertama niat ya. Kemudian dengan bersamaan ketika kita niat itu kedua telapak tangan kita itu ditempelkan ke bumi. Bisa itu ke dinding atau jika kita sedang dalam kendaraan bisa ke kaca ya, bisa. Setelah tempel, kemudian yang pertama usap wajah. Setelah wajah diusap, kita tempelkan lagi, usap ke tangan sebelah kanan menggunakan tangan kiri sampai siku atasnya. Nah, dan tangan yang tadi sudah terkena debu itu jangan terkena tangan yang usapan itu ya, langsung ke sini ya, seperti itu. Kemudian setelah itu baca doa tertib ya, dan dilakukan dengan cara tertib. Jadi itu pertama tadi niat sambil meletakkan tangan ke bumi, kemudian usap ke wajah, setelah itu meletakkan tangan lagi, usap ke tangan, dilakukannya harus berurutan seperti itu. Dan untuk tayamum ini berbeda dengan wudhu. Kalau tayamum ini hanya bisa digunakan untuk sekali sholat fardu saja, dan jika pada waktu itu sudah masuk lagi sholat fardu yang lainnya, kemudian air masih belum ada, kita harus bertayamum lagi. Tapi jika digunakan untuk sholat sunat, maka tayamum ini bisa digunakan untuk berkali-kali. Nah, itu tentang membersihkan diri dari hadas. Ada juga membersihkan diri dari najis. Nah ya, di sini najis terbagi menjadi 3, yaitu najis mukhaffafa, najis mutawassithah, dan najis mughalladzah. Najis mukhaffafa ini termasuk najis ringan, contohnya air kencing bayi, dan bisa dibersihkan hanya dengan memercikkan air ke bagian tubuh yang terkena najis saja ya. Yang kedua yaitu ada najis mutawassithah atau najis sedang. Najis sedang ini contohnya seperti kotoran manusia, terus darah haid, air mani, dan lain sebagainya. Nah, najis mutawassithah ini bisa dibersihkan dengan cara mencuci bagian yang terkena najis, baik itu badan atau pakaian ataupun tempat yang kita diami, itu sampai baunya
atau sampai yang terkena najis itu bau maupun rasanya itu hilang. Ya, dengan cara menggunakan air yang mengalir dan digosok-gosokkan pada bagian yang terkena najis tadi. Yang ketiga yaitu najis mughaladhah. Najis mughaladhah ini merupakan najis besar. Contohnya seperti menyentuh atau disentuh oleh babi atau anjing, ya, dijilati misalkan seperti itu. Itu maksudnya najis mughaladhah. Dan cara membersihkannya bisa dengan menggunakan air sebanyak 7 kali dengan diawali dengan tanah. Ya, mungkin pembahasan dari Ibu cukupkan sampai di sini. Nah, sebagai bukti bahwa tadi kalian sudah menyimak materi dari Ibu ini, jadi kalian nanti di akhir dituntut untuk mengerjakan tugas, ya. Dan tugas dari Ibu nanti silahkan kalian buat video singkat, tapi videonya tanpa suara. Video singkat tata cara bertayamum. Tadi sudah Ibu praktekkan, ya. Jadi kalau mendengarkan, kalau menyimak itu insya Allah bisa. Dan nanti dikumpulkan, ada ketentuannya, ya. Baik, mungkin paparan dari Ibu pertemuan kita kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kaliannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya tugasnya dikumpulkan.